Gak usah lama-lama, saya di sini akan mau tanya kepada dua narasumber yang hebat ini. Oke, pembahasan kita kali ini itu nggak jauh-jauh dari filsafat dakwah. Kita akan membahas tentang Sunan Ampel yang kita akan bahas oleh dua narasumber kali ini. Oke, ngomong-ngomong Sunan Ampel, kan sering tuh yang kita lihat itu bahwa banyaknya orang pergi ke makam Sunan Ampel untuk berziarah ataupun berdoa yang lainnya. Nah, menurut kalian itu dengan banyaknya orang yang berziarah ke Sunan Ampel, makam Sunan Ampel itu termasuk sebuah dakwah apa bukan sih? Mungkin bisa dijawab oleh narasumber dulu. Menurut saya ya, makam para wali khususnya Sunan Ampel itu termasuk dalam definisi dakwah, tetapi bukan dalam bentuk dakwah lisan atau secara ceramah ataupun khutbah, melainkan dakwah simbolik atau kultural. Oke, kalau menurut Mas Ega sendiri termasuk dakwah apa bukan? Ini termasuk dakwah apa bukan? Karena ziarah ke makam para wali sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Islam, terutama di Indonesia. Makam para wali juga termasuk tentang simbolik umat Islam di Indonesia juga. Karena kalau dibilang masih melekat ke dakwah, enggak melekat sekali ke dakwahnya. Oke, jadi pada intinya itu termasuk dakwah ya. Nah, untuk kurang lebih menurut dua narasumber kita hari ini bahwa orang-orang yang berziarah ke Sunan Ampel itu termasuk dakwah. Nah, kalau semisal dijelaskan dengan pendekatan 3 metode filsafat dakwah, itu menurut kalian seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan oleh narasumber itu. Menurut saya, secara otomatis itu dakwah itu artinya adalah proses mengajak manusia menuju kebaikan dan mendekatkan diri pada Allah. Dan menurut epistemologi, dalam makam itu bagian dari dakwah muncul dari pengalaman sosial dan budaya. Sedangkan dari aksiologi atau nilai dan tujuan, fungsi dakwah adalah membangun nilai-nilai kebaikan. Maka Sunan Ampel punya fungsi nilai dakwah karena saat orang berziarah mereka mendoakan para hidup dan memperbaiki niat dalam beribadah. Oke, kalau dari Mas Ega sendiri seperti apa sih? Kalau menurut saya dari epistemologi adalah membahas dari makna pengetahuan dakwah berdasar sumber dakwah dari Al-Quran, hadis dan ajaran ulama. Jika makam wali digunakan untuk mengedukasi tentang perjuangan mereka dalam perubahan Islam, maka itu bisa termasuk dakwah. Namun jika ziarah disertai praktek yang menyimpang seperti meminta-minta pada makam, maka tidak termasuk dakwah menurut epistemologi. Dan menurut aksiologi, tujuan dakwah adalah menyebarkan kebaikan, iman, dan ketauhidan. Makam wali bisa bernilai dakwah jika digunakan untuk mengenal perjuangan wali, memperkuat iman dan semangat belajar Islam, mempererat ukhuwah Islami. Namun jika hanya dijadikan tempat wisata atau praktik bisnis, maka tidak bernilai dakwah. Dan menurut ontologi, menurut saya adalah membahas hakikat sesuatu dakwah. Hakikatnya adalah ajakan kepada Islam. Maka wali bukan dakwah itu sendiri, tapi bisa menjadi sarana dakwah bila dimanfaatkan dengan cara yang benar. Contohnya mengadakan pengajian atau kajian sejarah di sana. Oke, menurut dua narasumber kita ini pendapatnya beda-beda, tapi pada intinya bahwa bisa dikatakan dakwah atau tidaknya itu tergantung perspektif setiap orangnya dan bagaimana mereka menyimpulkan sebuah hal tersebut apakah termasuk dakwah atau bukan. Nah, kesimpulan dari dua tersebut juga bahwa makam Sunan Ampel itu termasuk dalam definisi dakwah bila kita memahami dakwah secara luas, bukan
hanya terbatas pada lisan, tapi juga dalam bentuk simbolik, kultural, dan spiritual dengan analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Bisa dipahami bahwa keberadaan makam ini mendukung dakwah melalui pengalaman sejarah, budaya, dan nilai-nilai Islam. Oke, baik. Mari kita tutup podcast pada siang hari ini oleh dua narasumber kita kali ini. Dan saya pamit undur diri.